Pak Sonaha gimana dengan yang disampaikan Pak Soleh barusan? Adem. Ini adem. Kok bagian yang pertama yang ditangkap ya? Langsung bagian yang pertama yang ditangkap adem. Karena Komisi A bagi KPID merupakan bapak pengampu gitu ya. Iya. Karena berjalannya lembaga ini tidak terlepas dari kebijakan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di komisinya. Khususnya Pak Soleh yang menjadi Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya. Kemudian tentang tadi, gini, tayangan kalau kita sorotin sahur begitu ya, kita sorot sahur nih. Ada yang stasiun TV yang dia memang putar film. Ada yang dia lomba ceramah. Ada yang dia memang reality show, tujuannya mungkin memang benar yang disampaikan Pak Soleh tadi. Biar orang itu betah nonton dan bertahan sampai subuh gitu ya. Nah tapi di reality show ini kadang ada bercandaan-bercandaan yang mungkin memang di luar skenario atau memang tidak ada skenarionya sebenarnya. Akan seperti apa KPI menyikapi ini? Pak? Iya, ketika kami datang ke salah satu stasiun televisi yang menampilkan reality show, ternyata memang ada skrip sih, ada skrip yang membatasi. Sebenarnya ya. Sebenarnya ada skrip yang membatasi, tapi ketika pelaksanaan di lapangan karena itu live, itu bisa jadi satu atau beberapa talent itu melakukan pelanggaran. Itu yang memang semua orang tidak bisa mencegahnya, Pak Soleh. Jadi direkturnya, kemudian yang seluruh kru yang ada di acara itu, ketika talentnya melakukan kesalahan, ya sudah, itu pasti akan mendapat teguran dari KPI dan memang biasanya ada semacam punishment kepada talent tersebut. Karena talent itu juga sebelum siaran juga sudah di-briefing, diberitahu dasar-dasarnya yang boleh dan tidak boleh itu sebenarnya sudah tahu para talent itu. Tapi ya namanya kejadian langsung kadang ada yang keperucut, kadang ada yang secara tidak disengaja dilakukan. Begitu. Oke, kemudian tentang surat cinta tadi atau mungkin ketika memang KPI atau KPID begitu ya memberikan teguran kepada lembaga penyiaran, teknisnya seperti apa dan sanksinya akan seperti apa tahapan-tahapannya? Bapak? Tahapan yang terjadi ada surat peringatan 1-2, kemudian penghentian acara itu yang selama ketiga? waktu tertentu. Selama waktu tertentu bisa 2 hari, 1 hari. Maksudnya 2 kali tayang gitu, 3 kali tayang gitu. Lah yang terakhir itu sampai dengan penghentian acara. Tapi, sekali lagi tapinya ini. Lembaga penyiaran berisi orang-orang yang kreatif dan paham sekali regulasi. Ketika misalnya dapat surat peringatan teguran 1-2, biasanya teman-teman di lembaga penyiaran itu sudah memperbaiki acara tersebut supaya tidak melakukan pelanggaran berikutnya. Memang ada 1-2 acara yang sempat dihentikan karena pelanggarannya berturut-turut sampai terakhir. Cuman ya itu tadi ketika misalnya pernah KPI melakukan penghentian satu acara, kemudian acara itu tampil dengan judul yang berbeda, dengan format yang nyaris sama. Gitu. Jadi mereka cari celahnya ya istilahnya ya. Secara regulasi ya memang tidak ada yang dilanggar. Iya. Oke, ini untuk teman-teman pendengar Radio El Sinta 91 FM, kemudian 89,4 Top FM, 95,7 FM Fit Radio dan juga nanti akan ditayangkan di Kompas TV Pekalongan. Ini silahkan ya karena sekali lagi tadi Pak Sonaha sudah menjelaskan, pemirsa, pendengar ini juga sebagai salah satu yang paling penting ya karena akan mendengar dan melihat langsung. Jadi silakan kalau ada yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan norma yang berlaku, boleh silakan langsung disampaikan, dilaporkan ke KPID. Begitu ya. Cuman balik ke tadi yang sudah disampaikan Bapak Sonaha juga, bagaimana pihak KPID melindungi si pelapor ini Bapak? Iya. Kan tetap masih banyak yang takut lapor kan. Tapi kalau udah nekat lapor terus gimana nih? Nama saya akan bocor enggak? Gitu-gitu gimana Pak? Jadi sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, sebagai bentuk perlindungan kepada penikmat siaran lembaga penyiaran, KPID mengambil alih resiko tersebut. Yang pertama, data diri itu tidak akan kami publish. Oke, Bapak mohon maaf saya cut, ada penelpon masuk, bolehkah saya angkat dulu? Oke, halo selamat siang. Halo selamat siang. Ya selamat siang, dengan siapa di mana? Halo saya
dengar suara saya Pak ya? Iya, masuk Bapak suaranya dengan Bapak siapa di mana? Saya Pak Toto Pak. Saya Toto di Gunung Pati Pak. Oke, Pak Toto. Saya mau tanya ini loh, Pak. Apa namanya? Ini kan kayaknya itu memang ini ya lembaga penyiarannya itu kan siarannya juga sekarang minatnya juga turun ya. TV, radio itu juga. Tapi saya lihat begini. Kadang kita melihat di sela-sela itu ada iklan-iklan itu menampilkan kayak misal ikan sirup, ikan makanan. Terus kemudian nanti pas waktu sahur juga ada atau malam itu ada acara-acara yang saya kira agak lebay gitu ya. Nah, kalau di Jawa Tengah itu kayaknya memang kurang diminati acaranya menurut saya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah acara-acara di beberapa radio yang itu menurut saya juga harus dikontrol begitu. Kayak misal, saya mau tanya ke Pak KPID, kalau iklan obat tradisional itu masih boleh Pak tayang Pak, karena dulu kayaknya nggak boleh ya. Itu gimana? Terus kemudian, KPID itu bikin rilis ya, artinya itu apa aja. Kalau dulu itu saya masih ingat tahun berapa itu KPID Jawa Tengah masih suka bikin rilis ini ada lagu yang tidak boleh ditayangkan. Ini tayangannya kurang bagus di Jawa Tengah. Itu apa dulu itu memang karena memang siarannya kayak gitu, atau sekarang sudah baik begitu, atau memang KPID ini yang nggak jalan? Itu Pak kira-kira. Terus kalau memang kekurangan dana ini Pak Soleh selaku Komisi A harus mendorong ini agar kemudian pendanaan itu juga ke KPID juga lancar begitu, agar nanti efektif untuk kontrol siarannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto di Gunung Pati, perhatiannya luar biasa sekali. Ini mewakili masyarakat Jawa Tengah begitu ya, pemirsa dan pendengar. Yang pertama tadi saya tangkap tentang menurut Pak Toto peminat radio dan TV itu sekarang menurun. Menurut Pak Toto seperti itu. Kemudian tentang iklan makanan, sirup seperti itu dan acara-acara lebay menurut beliau bagaimana KPID menyikapi iklan obat tradisional. Dan satu lagi, kalau zaman dulu kata Pak Toto ada rilis lagu atau tayangan yang sampai sekarang masih. Nah, monggo dijawab silakan Bapak. Pertama matur nuwun Pak Toto di Gunung Pati atas pertanyaannya, atensinya kepada KPID, matur nuwun. Ini merupakan salah satu bentuk rasa sayang masyarakat kepada KPID. Matur nuwun sekali. Saya Sonaka mewakili KPID Provinsi Jawa Tengah, matur nuwun. Yang pertama berkaitan dengan, betul Bapak, memang lembaga penyiaran hari-hari ini sedang mengalami sunset industry gitu kan. Apalagi ditambah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang pada akhirnya, muara akhirnya itu mempermudah investasi di bidang penyiaran. Ketika investasi di bidang penyiaran itu dipermudah, akan banyak yang berduyun-duyun akan masuk. Akhirnya lembaga penyiaran harus siap dengan pertama teknologi, yang kedua konten. Tadi sudah betul Pak Toto bilang, kalau kontennya tidak diperbaiki, masih yang lebay-lebay itu tadi, ya akan menurun. Kita pasti akan mengganti channel. Kalau enggak, ya nonton YouTube aja, gitu kan. Lembaga penyiaran hari ini tergerus oleh media baru. Di era konvergensi media itu, media baru seperti Facebook, YouTube itu menggerus iklan. Bisa dibilang itu televisi nasional pun juga terengah-engah. Kita bisa melihat acara rerun banyak sekali di masa-masa pandemi. Acara rerun itu acara yang diulang dan disiarkan kembali. Itu pertama. Yang kedua, acara-acara yang seharusnya konten YouTube itu. Konten YouTube pribadi seseorang yang kemudian dibeli dan ditayangkan di lembaga penyiaran. Itu tanda-tanda industri penyiaran sedang guncang. Apalagi industri-industri lokal yang berkaitan dengan penyiaran. Lembaga radio khususnya, lembaga penyiaran radio yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tidak usah kaget, tidak usah heran ketika saya menyatakan bahwa ada loh penyiar yang dibayar sejam 5.000. 5.000 rupiah, bahkan ada yang kurang dari itu untuk bayarannya. Artinya memang secara hitungan bisnis lembaga penyiaran hari ini, khususnya radio di Provinsi Jawa Tengah sedang menghadapi satu krisis tergerus oleh media baru, kemudian ada pandemi COVID, menurun. Tapi ada beberapa radio yang masih bertahan dan bahkan pendapatannya naik.
ketika sebelum masa pandemi. Itu bisa menjadi contoh bagi lembaga penyiaran yang lain. Berkaitan dengan rilis yang dilakukan, kami masih sering melakukan rilis yang berkaitan dengan lagu yang dilarang. Lagu yang dilarang sampai hari ini masih ada sekitar 34 lagu yang dilarang untuk ditayangkan. Itu sudah nggak boleh di jam berapapun itu lagu tersebut tidak boleh ditayangkan. Kami berharap lagu itu kan setiap hari ada lagu baru, khususnya yang locally ya. Baik itu diproduksi oleh seniman yang ada di lokal ataupun yang dari daerah lain, misalnya dari provinsi lain. Kami berharap Pak Toto, ada banyak Pak Toto lain ini yang cukup peduli dengan KPID dan melaporkan ketika menemukan ada lagu baru yang disiarkan di lembaga penyiaran, radio, televisi, yang menurut Pak Toto atau teman-teman yang lain itu melanggar etika. Laporkan saja kepada KPID. Gitu. Okay. Berkaitan dengan siaran iklan obat. Begini, kita memandangnya memang cukup pelik ya, karena kita berkoordinasi dengan BP POM. Seluruh iklan yang berkaitan dengan obat dan kesehatan harus sudah yang terverifikasi oleh BP POM. Kita kemarin sudah mendapat kunjungan dari BP POM, kita akan segera mengadakan semacam lokakarya dengan BP POM yang nantinya akan berakhir pada satu putusan apa yang boleh dan tidak boleh. Karena diakui atau tidak, produsen obat-obat itu yang hari ini menopang hidup lembaga penyiaran radio lokal. Jadi kalau kita melakukan langkah drastis, langkah yang cukup revolusioner itu kasihan kepada teman-teman lembaga penyiaran lokal yang memang mendapatkan iklan dari para produsen obat itu. Jadi kita cari jalan tengahnya lah, sama-sama enak. Teman-teman radio masih bisa hidup, kemudian tidak ada aturan BP POM yang dilanggar, kemudian masyarakat juga sebagai penikmat lembaga penyiaran itu terlindungi hak-haknya. Oke, ada jalan tengahnya. Ada jalan tengahnya. Baik, ini ternyata sudah hampir habis waktunya. Kemudian Pak Soleh ini mungkin terakhir apa yang mau disampaikan poinnya ke KPID terlebih dahulu, berikutnya ke pemirsa dan ke pendengar, begitu Pak, kaitannya dengan konten-konten edukatif televisi dan radio, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih Mas Haris. Terkait dengan beberapa siaran di televisi maupun radio, memang ada beberapa yang sampai sekarang masih bertahan menurut saya. Misalnya yang ditayangkan Deddy Miswar itu ya, jadi itu kan menunjukkan bahwa masyarakat masih ini ya melihat bahwa konten itu masih baik lah gitu untuk ditonton. Ada juga misalnya sekarang nih yang beberapa TV kan yang film misalnya itu, saya kira itu juga walaupun film-film dari luar ya, jadi tapi minimal anak-anak tuh agak betah tuh. Ada pilihan. Jadi tidak harus nonton yang kadang ya bahasanya kalau anak zaman sekarang tuh lucu norak gitu lah. Jadi daripada nggak suka itu dia lebih memilih nonton film misalkan. Jadi, gitu ya. Tapi kalau orang-orang dewasa misalnya itu lebih seneng misalnya kayak contoh kayak preman pensiun gitu-gitu, itu banyak pelajarannya lah terutama bagi teman-teman secara umum. Nah tadi terkait dengan beberapa pertanyaan yang ke Mas Sonaka tadi itu, memang itu kondisi yang terjadi di daerah Mas Haris terkait dengan radio kita yang mungkin perlu kita benahi ke depan, dan bahwa itu satu-satunya penopang iklan, iya benar, karena DPRD sekarang kan ada literasi media di radio-radio dan memang iklannya iklan itu. Jadi saya setuju misalnya izin BP POM-nya itu apa, ya itulah yang diinikan. Tapi kadang kan iklannya itu menjadi bombastis banget gitu. Nah mungkin yang bombastis itulah yang mungkin perlu di-cut. Gitu. Direm ya. Tapi yang bahwa itu ada manfaatnya, suplemen atau apa itu saya kira masalah, karena itu bagian daripada supporting system terhadap radio-radio kita. Nah terkait dengan tayangan-tayangan ke depannya, saya kira KPID, masyarakat, lembaga-lembaga ormas ya itu sangat concern terhadap konten-konten siaran ini, baik itu radio, televisi, sehingga ke depan
semakin lama mungkin akan semakin bagus. Walaupun kita tahu betul kondisi saat ini televisi itu memang lagi pamornya lagi agak-agak redup ya. Iya. Karena memang banyak juga konten-konten lain yang lebih Menarik mungkin menarik, ya, lebih kompetitif. lebih kompetitif dan itu lebih gampang, gitu. Lebih gampang diakses dan sebagainya. Dan misalnya banyak, benar kata Mas Sonaka tadi itu, konten-konten pribadi orang yang itu terkenal di YouTube misalnya, itu sekarang diambil, ditarik ke televisi sekarang. Saya nggak perlu sebut berapa tokoh itu. Jadi melihatnya, ini udah kehabisan ide nih menurut saya ini. Jadi karena sudah mentok, wah ini followernya banyak nih, ini viewernya banyak nih, ambil aja karena itu bagian daripada promosi juga dia dengan beberapa produsen, perusahaan dan sebagainya. Oke, ini PR ya untuk teman-teman di TV ya, silakan TV. lebih kreatif lagi, lebih menggali lagi begitu ya. Ya betul. Terkait dengan iklan makanan dan sebagainya, seperti yang saya utarakan di awal tadi, selama masih dalam batas-batas normatif biasa aja, karena tetap yang namanya iklan sirup itu kan pasti kan orang kan senangnya pasti mendekati buka. Iya. Karena kan orang mau menunggu buka kan pasti, wah besok ganti apa ya? Gitu. Wah besok minumnya ganti ini, variasinya ini dan sebagainya. Jadi memang pasti nyarinya di jam-jam itu. Oke. Iklan sirup itu. Nggak mungkin iklan sirup nyarinya di jam-jam sahur. Pasti wah ini kurang banyak nih yang lihat nih kira-kira begitu. Jadi selama masih normatif dan tidak terlalu membuat kita ngiler dan sebagainya. Masih oke lah ya. Masih oke lah, kira-kira begitu. Gitu Mas Aris, menurut saya Mas Aris. Oke, ini waktunya sudah habis ya. Terima kasih sekali Bapak Muhammad Soleh, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah. Pak Sonaka tadi sudah cukup menjelaskan begitu ya. Terima kasih Pak Sonaka, Komisioner KPID Jawa Tengah dan juga pendengar El Sinta, Top FM, Fit Radio dan juga Kompas TV Pekalongan nantinya. Terima kasih. Yuk sama-sama kita kita bersama-sama kita support, kita sukseskan ya, karena TV kita yang nonton, radio kita yang dengar. Jadi ya yuk sama-sama kita kawal biar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan aturan-aturan dari KPID. Begitu ya. Ya demikian Parlemen di Radio kali ini, konten edukatif televisi dan radio di bulan Ramadan. Selamat beribadah Ramadan. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini mendapatkan pahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Aris Ardian, selamat siang.